peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika sorai-sorai lagu dikumandangkan. Pelan-pelan cucuku mendekat. Nek, apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka, Nek? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan hal seperti itu? Aku membaca koran, Nek. Lalu cucuku mengeluarkan sobekan koran dari kantongnya dan menunjukkanku sebuah kepala berita. Media sekarang semuanya edan. Semuanya penuh sensasi. Semuanya bukan fakta. Lalu ku tarik tangan cucuku dan kududukkan dia di sampingku. Duduk. Nenek mau bertanya, apa-apa saja kerja gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak itulah kita sudah merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Nek? Oh, ya jelas. Tapi, Nek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut anak itu. Tapi aku ingat, anak kecil itu masih cucuku sendiri. Dengan geram, aku menggeram cucuku. Gini, kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita. Kita bebas berbuat, bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, lemah, sakit, terpuruk, gagal, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu ingin kaya, kamu harus mencari kekayaanmu sendiri. Kamu harus berani berkorban, membalik nasib kamu sendiri. Harus bekerja keras, tidak boleh mengeluh, karena tidak ada orang yang mau menolongmu. Tapi kalau kamu itu ulet, berprestasi, rajin, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, doyannya hanya mengeluh, kamu tidak akan menjadi orang sukses. Kamu akan kere seumur hidup. Tidak ada orang yang mau mengasihimu, apalagi mengasihanimu. Karena, tunggu
Tunggu. Nenek belum selesai nih. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Mentang-mentang kamu merdeka, seenak pikirmu sendiri, seenak udelmu sendiri. Padahal, tunggu. Nenek masih mau berbicara. Padahal, kalau kamu merdeka, itu bukan hanya kamu yang merdeka, tetapi kemerdekaan yang sama dirasakan oleh saudara-saudaramu yang ada di sekelilingmu. Sama halnya dengan kemerdekaan kamu. Artinya, jika kamu merdeka, padahal kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucuku hanya terdiam. Mengerti? Diam. Mengerti? Dengan menggeleng kepala, dia bilang, tidak, Nek. Nah, karena kamu bilang tidak, itu artinya kamu sudah merdeka. Karena hanya orang-orang yang merdeka yang berani bilang tidak kapan saja. Di layar televisi, sang saka telah dikerek. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi ketika aku pergi ke hutan untuk bersembunyi di ketiak-ketiak bukit mencegah kolonial tentara, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial. Tapi kami disergap karena adanya pengkhianatan. Kakiku tertembak, lalu kami semua masuk ke dalam sumur tua. Jadi benar Nek kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke tiang. Aku perkasa, aku telah turun. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku tertembak sampai sekarang. Tapi aku tidak menyesal. Jadi benar Nek kita sudah merdeka. Ketika kemerdekaan meletakkan senjataku, aku pergi ke sawah hidup dengan tenang. Pada suatu saat ada yang memfitnahku atas tuduhan pengkhianatan ketika kami disergap dahulu. Aku dipenjara 4 tahun. Ketika aku dipenjara, aku baru ingat. Ternyata yang menyebabkanku dipenjara itulah sebenarnya pengkhianat. Ketika aku bebas, aku mencarinya ke kota. Ternyata dia sudah menjadi pejabat yang sangat dicintai oleh masyarakat. Ketika dia mengetahui kedatanganku, dia menyuruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya mencintai keluargaku. Aku pergi. Aku menghilang. Hingga dia tidak pernah menemukanku. Jika kita sudah merdeka, mengapa nenek menangis?
Dengan cepat-cepat aku menyeka air mataku dan menghapusnya. Lalu ku tarik tangan cucuku. Cucuku, dengarkan nenek baik-baik. Nenek menangis itu karena kita sudah merdeka. Karena hanya orang-orang merdeka lah yang berani menangis kapan dan di mana saja.